Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, today continue the yesterday Dhamma talk. No? Yesterday Dhamma talk I explained the nimitta appear. No? Nimitta is a three kind of nimitta: Parikama nimitta, Oga nimitta, Vidibhaga nimitta. No? Parikama nimitta is like the clay color, smoky color like that. No? Mostly that. No? Oga nimitta is a white color like cotton wool. Vidibhaga nimitta is a like very bright crystal bright like that. No? So there are three kind of the nimitta. No? Jadi kita melanjutkan Dhamma Talk yang kemarin. Yang kemarin kita sempat membahas juga kan ada 3 jenis nimitta, 3 jenis pertanda konsentrasi ya. Jadi ada yang disebut sebagai parikama nimitta, yaitu pertanda konsentrasi persiapan ya. Kemudian ada ugaha nimitta, yaitu pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah patibaga nimitta, yaitu tanda padanan. Nah, jadi biasanya yang parikama nimitta itu terlihat seperti berasap gitu ya, seperti bentuk asap dan sebagainya. Biasanya umumnya. Kemudian tadi yang ugaha nimitta itu biasanya berwarna putih, dan yang yang patibaga nimitta itu dia seperti kristal ya, dan terang benderang gitu. So before appear the nimitta, no, Istana Bahida, no, light also appear. This called Istana Nimitta. No, this Istana Nimitta also come from the internal ejata. No, because mind is a powerful, and that the superior mind produce superior the Chidija Rupa. The Chidija Rupa are no sometimes split the whole body. No. And also they also produce another Udija Rupa Kalapa, another generation. No? Another generation can coming out from the body to the Istana also. No? So generation by generation they arise in the Istana. They also call the light of wisdom. No? Nah, jadi kemarin juga dibahas ada 2 jenis nimitta, ada yang internal dan ada yang eksternal ya. Jadi di nimitta yang eksternal itu kadang juga datang dari internal, jadi dari dalam juga kadang datangnya. Jadi ketika batin sudah mulai terkonsentrasi ya, maka batin yang bagus ini dia pun memproduksi materi yang kualitasnya bagus ya. Jadi materi-materi yang kualitasnya bagus ini kan berarti internal ya, internal nimitta yang internal. Nah, jadi yang dari internal ini nantinya materi-materi tersebut kan dia mengandung unsur panas. Unsur panasnya ini bisa menghasilkan materi baru yang disebut sebagai utuja. Ya, utuja ini bisa terbawa sampai keluar. Makanya kadang nimitta yang eksternal itu juga dihasilkan dari internal gitu. Asalnya. So therefore the Ijata internal Chidija Rupa is powerful. External Udija Rupa also powerful. No, they are their condition. No, because light of wisdom. No, they are both are light of wisdom. Eternal light also light of wisdom. External light also light of wisdom. No? Nah, ketika materi yang internal tadi itu kualitasnya bagus, maka nanti materi yang eksternal yang dihasilkan itu juga kualitasnya bagus gitu. Jadi sama-sama kuat ya. Nah, materi yang dihasilkan ini kadang juga disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Ya, makanya kadang cahaya kebijaksanaan itu ada 2. Ada yang dari internal dan ada yang eksternal seperti itu. So nimitta is a real nimitta is only the internal only. No,
nimitta is it, no? Anapata nimitta is a always unify with the breathing in, breathing out, no? If not unified, these are not real nimitta. No, have to decide like that. No? Nah, tetapi yang bisa menjadi tanda konsentrasi bagi meditasi anapanasati itu hanya yang internal ya. Ketika internal, maka materinya ini, nimitanya ini akan bergabung menyatu dengan nafas ya. Jadi cara membedakannya seperti itu. Kalau dia berasal dari luar, ya kadang di tempat yang lain tidak menyatu dengan nafas, yang seperti itu tidak usah diperhatikan gitu. So when nimitta appear at the time, no yapatipaga nimitta. At the time, yogi should not interested in the nimitta. Only pay attention, breathing in, breathing out. This is the best. Otherwise, concentration may be dropped. Nah, selama dia masih belum patibaga nimitta, ya, maka uh, yogi seharusnya tidak tertarik kepada cahaya-cahaya itu. Karena kalau tidak, maka cahaya-cahaya tadi bisa mengganggu konsentrasi dan menyebabkan konsentrasinya drop. Pay attention that breathing in, breathing out. At the time, nimitta also appear. No? But more emphasize that breathing in, breathing out. At that time, nimitta also more powerful. No? Maksudnya bagaimana? Ketika memperhatikan nafas, nanti nimitanya kan muncul ya. Tetapi walaupun nimita yang seperti tadi muncul, itu biarkan ya, dia ada juga nggak apa-apa, tetap perhatikan lagi nafasnya. Dan jadi ketika itu benar, maka semakin perhatikan nafas, si nimita itu juga nanti makin kuat juga gitu. So today many yogi not yet appear the nimitta. So therefore, no, they have to more emphasize breathing in, breathing out by adhitthana parami. No, adhitthana parami is a may I concentrate on the breathing in, breathing out. Maybe 10 minutes, 10 minutes successful, 20 minutes, 20 minutes successful, half hour successful, 1 hour like that. Have to use the adhitthana parami. No. Determine your mind to get the concentration on the breathing in, breathing out. At that time only, no, the breathing also subtle and nimitta will appear. No. Jadi saya bilang hari ini masih yogi-yogi pada belum ada nimita gitu ya. Maka ketika itu kita perlu mencoba parami aditana ya. Jadi aditana ini maksudnya tekad. Kita coba dengan cara bertekad gitu ya. Ketika memperhatikan nafas ya, kita bertekad gitu ya, semoga saya dapat memperhatikan nafas misalnya selama 10 menit gitu ya. Kemudian ditingkatkan setengah jam, 1 jam dan seterusnya. And sometimes mind is wandering a lot. At the time also start the counting method also have to use starting, no, counting method. Count, breathing in, breathing out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 to 8, 1 to have to count, no, counting. No? Kemudian ketika batinnya mengembara, maka harus menghitung nafas ya. Ini ketika batinnya mengembara sambil perhatikan nafas, hitung satu, masuk keluar satu gitu ya, 1 sampai 8, 1 sampai 8, ulang-ulang. And your concentration are not powerful yet. At the time, no need to sit long time. No, sometimes no 1.5 hour maximum. No, should not meditate more than 1.5 hour. No, you Ketika should change your posture. No, because your concentration are not yet powerful yet. If you if you sit more at the time, you may be body pain and you may be tired. No, concentration God you can meditate 2 hour, 3 hour, no problem. No. Nah, kemudian ketika konsentrasi belum kuat, maka Anda tidak seharusnya duduk untuk waktu yang lama ya. Jadi Anda duduk itu maksimal 1,5 jam saja. Setelah itu harus ganti postur
Ya misalnya jadi meditasi berdiri kan gitu ya. Ya karena kalau terlalu lama itu nanti belum bisa gitu. So your concentration also, no, develop and powerful. Nimitta will also maybe become the Pratibhaga Nimitta, surely. No? So if your concentration coming, light also appear. No? This is natural. No? But should not interesting too much. No? Many yogi, light appear that I automatically focus to the light, not breathing out. This is a problem. At that time, light also disappear, concentration also drop. Therefore, no need to interested in the light. Only emphasize the breathing out. No, until the Pidibhaga Nimitta. No, coming. Oke, jadi uh, ketika nanti konsentrasinya semakin kuat, ya maka otomatis nimitta juga akan muncul dan patibaga nimitta itu bakal muncul gitu ya. Nah, ketika konsentrasi semakin kuat, ini hal yang alami gitu bahwa cahaya pasti datang ya. Tapi walaupun cahayanya muncul, ya jangan tertarik sama cahaya ya. Jadi ketika Anda tertarik sama cahaya, nanti batinnya malah nggak perhatikan nafas, dia perginya ke tempat lain, konsentrasinya jatuh gitu. So Pidibhaga Nimitta appear. At that time, your mind, no, automatically absorb Pidibhaga Nimitta. At that time, only the best condition. At that time, you no need to pay attention, breathing. Only you stay in the Pidibhaga Nimitta. No? At that time, you can enter the jhana. No? First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. No? Nanti ketika dia berubah menjadi patibaga nimitta, ya, ketika batin secara otomatis bisa menggenggam itu patibaga nimitanya, dia otomatis langsung ke patibaga nimitta dan bertahan di sana, itu keadaan yang paling bagus gitu ya. Jadi ketika batin sudah bisa menggenggam patibaga nimitta secara otomatis seperti itu, maka tidak perlu perhatikan nafas lagi nantinya. Ketika itu dengan objek patibaga nimitta ini barulah Anda bisa masuk ke jana, ya jana 1, 2, 3, 4 gitu ya. At that time, because of the jhana feta power, your body also very comfortable, very light. No? Can sit 2 hours, 2 hours, no problem. No? At that time. No? Nah, karena faktor-faktor jana telah berkembang di saat konsentrasinya sudah bagus, faktor-faktor jana kan berkembang ya. Jadi karena dia berkembang, makanya nanti tubuh juga akan terasa ringan ya. Tubuh juga terasa tidak sakit gitu ya. Ya, maka nanti bakal terasa nyaman. Therefore, to enter jhana, you need the Pidibhaga Nimitta. To appear Pidibhaga Nimitta, you need the higher concentration, no? Higher concentration on the breathing out. So therefore, every beginner have to concentrate on the breathing out. At that time, only nimitta appear. Nimitta appear, at that time, nimitta also powerful. Until the Pidibhaga nimitta, at that time, only can enter jhana, no? Step by step like that. No? Ya, jadi tadi supaya bisa masuk jana, supaya bisa capai konsentrasi yang tinggi tadi, maka perlu adanya patibaga nimitta. Ya, supaya patibaga nimitta ini muncul, maka perlu mengembangkan konsentrasi. Supaya konsentrasi bisa berkembang, maka perlu memperhatikan nafas terus-menerus ya. Jadi dengan memperhatikan nafas terus-menerus, konsentrasi meningkat, nah nanti muncul patibaga nimitta, barulah bisa masuk jana. So therefore, Anapana yogi each other asking, are you already appear nimitta or no? If no appear nimitta, at that time, not yet enough concentration. Ya, eh, yogi-yogi anapana itu biasanya saling bertanya gitu ya. Kamu sudah muncul nimitta belum gitu ya. Maksudnya karena kalau muncul nimitta barulah bisa mencapai jana kan gitu ya. But do not be disappointed. No, try that to to know breathing out more, the whole breath. No,
from the beginning to the end at the touching point. No? At the surely nimitta will appear. No? Tapi tidak perlu kecewa ya. Uh, Cukup perhatikan lagi nafas masuk nafas keluarnya di titik sentuh nafas ya. Perhatikan lebih banyak lagi. Nah, nanti barulah bisa muncul. So Pratibhaga nimitta appear and your mind also absorbed in the Pratibhaga nimitta at the time. No? You will be Upachara Samadhi or Apana Samadhi. No? At that time, you should sure your jhana is no, stable or not. No? You can enter again and again, no? To be sure your jhana. No? Nah, ketika nanti muncul Patibhaga Nimitta, barulah Anda bisa mencapai level konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu upacara samadhi ataupun apana samadhi. Ya, upacara samadhi itu konsentrasi menjelang, ya. Sedangkan apana samadhi itu konsentrasi yang tercerap gitu ya. Nah, untuk bisa memastikan nanti apakah konsentrasinya itu yang menjelang atau yang tercerap, maka Anda perlu melakukannya berulang-ulang sampai Anda bisa yakin ya. Anda perlu masuk kembali ke jana yang sama berulang-ulang gitu. Apakah masih bisa dipertahankan atau enggak. Dengan demikian, kalau dia sudah stabil ya, barulah Anda bisa yakin bahwa oh ini adalah jana gitu. So for example, so in the one cup of the glass, you can pour the very clear water. No? No? So this glass is a water glass. No? A glass of water, clear water. After that, no, you also add the crystal ball like that. No? Heavy crystal ball. So this crystal ball reach to the bottom of the glass. No? No. Why? Crystal ball is a heavy, right? So very stable. Is this crystal ball sink inside the water. No? So in the same way, no, your mind also no stable inside the nimitta. No, so nimitta is like the water. No, nimitta is like the water. No, the glass, the cup or the glass is like samadhi like that. No, so the crystal ball is like the mind. So mind is stable under the inside the water like that. No, so mind stable inside the nimitta. No, crystal ball is stable inside the water, right? In that time, the mind also stable inside the water. No, crystal ball Yeah, so what's the comparison? cooperation. So crystal ball is the mind. No, Water no. is a nimitta. Crystal I mean, we state is the crystal not stable. jhana time, jhana, uh, jhana time. So absorb this called absorption. No, absorb in the nimitta. No, the crystal ball also sink inside the under the water, right? And that's why mind also absorb inside the nimitta. No? So mind and crystal ball the same. The water and nimitta is the same. No? Example. Ya, jadi tadi dikasih perumpamaan ya seperti misalkan Anda punya satu cangkir yang bening, kemudian Anda masukkan di dalam cangkir itu ada air ya, ada air yang bening jernih. Ya, kemudian kalau ketika Anda masukkan kristal, ya Anda letakkan kristal di gelas tersebut, di dalam cangkir tersebut, maka si kristal bakal jatuh dan berdiam di dasar gelasnya kan gitu ya. Nah, jadi seperti itulah keadaan batin yang tercerap. Gitu. Jadi istilahnya ketika batin tercerap, maka batin akan berdiam di dalam nimitta dan tidak bergerak kemana-mana gitu, tidak keluar dari nimitanya, tidak berpindah dari objek nimitta. Ya, jadi perumpamaan tadi, kristal itu adalah batin, sedangkan air itu adalah nimitta gitu. So again, may aditana. No? May I can enter no first jhana half hour or 1 hour. No, aditana. No, aditana wasibawa. Mastery or aditana.
No? So because that you are Aditana, your mind also reach inside the nimitta like that. So before enter jhana, you always Aditana. No? Therefore, Aditana Vasibawa like that your hand. Your hand no put the crystal ball inside the water, right? So your Aditana mind also can make like that. You are because you are Aditana, your mind also absorb in the nimitta. No? Your hand is a Aditana Vasibawa. No? Nah, jadi tadi supaya bisa seperti itu maka perlu mencoba adithana ya. Jadi adithana ini adalah tekad ya. Kemampuan untuk mempertahankan tekad seperti itu. Disebut sebagai adithana wasi. Jadi Anda ketika mulai meditasi itu coba untuk bertekad ya, saya mau berdiam dalam nafas gitu ya selama setengah jam gitu ya atau 1 jam gitu ya. Nanti dengan kekuatan aditana ini ya Anda coba terus sampai berhasil gitu. Berhasil pikirannya berada terus di nafas gitu ya. Jadi ketika aditana wasi ini diperumpamakan tadi dia seperti tangan gitu. Jadi tangan kita dicelupkan ke dalam cangkir tadi ya, ke dalam air tadi gitu ya. Maka karena ada tangan ini makanya si pikiran bisa berdiam di dalam air, di dalam nimitta, di dalam objeknya gitu. So therefore, Visuddhi Mega say, so nimitta is a appear at the time, neva wanato, na manasikadaba. Neva wanato manasikadaba, na lakhanato, no? Pechavakitaba, no? Should not pay attention to the kala, no? So Prikama nimitta, Uga nimitta has a kala, no? No, but Paribaga nimitta is just clear only like water, like crystal, like water, clear water, like no color. No, do not pay attention any color. No, just Paribaga nimitta only. No, and also do not pay attention any characteristic of four element. No, do not pay attention the color. Do not reflect the characteristic. No, this is a very important thing. No. Only pay attention the penyati, Paribaga nimitta is penyati at the time. No, therefore, Abhidhamma Sangha also say, Paribaga nimitta has no color. No. Mm. Nah, ketika patibaga nimittanya muncul, maka di kitab penjelas makna tadi di Visuddhimagga itu dijelaskan Anda Anda seharusnya tidak memperhatikan warna ya, tidak juga memperhatikan karakteristiknya gitu ya. Jadi maksudnya apa? Ketika patibaga nimitta itu muncul, patibaga nimitta itu tidak ada warna gitu ya. Anda tidak perlu memperhatikan dia sebagai putih atau apa gitu. Jadi karena dia memang bentuknya itu seperti jernih seperti air gitu ya, tidak ada warnanya. Dan juga Anda tidak perlu memperhatikan karakteristiknya apakah padat atau mengalir atau dingin atau apa, nggak usah. Ya, Anda cukup memperhatikan apa adanya si patibaga nimitta ini. Ya, istilah teknisnya adalah memperhatikannya sebagai konsep gitu ya. Ya, itu adalah uh, yang disebutkan di Visuddhimagga. Jadi di Abhidhamma Sanggaha juga menjelaskan bahwa si Patibaga Nimitta ini sebenarnya tidak ada warna gitu, karena dia cuman murni konsep saja. So therefore, sometimes yogi they also can drop concentration. Pratibhaga nimitta to Uga nimitta also can drop. At that time, they can see color again. No, sometimes white color, sometimes gray color, like that. This meaning is that their concentration are drop. So at that time, pay attention again. The breathing are only more emphasize. At that time, nimitta also become powerful because the Pratibhaga nimitta again. So these are technique method. Every time your concentration drop at the time, pay attention again, breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out is the original object. No? Mm. Ya, kadangkala ada juga yogi yang sudah Patibaga Nimitta tetapi konsentrasinya melemah. Jadinya si Patibaga Nimitta ini mulai berwarna lagi jadi Ugaha Nimitta gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah kembali lagi ke nafas. Karena nafas itu kan objek alaminya, objek
aslinya ya. Jadi memang yang perlu diperhatikan di awal itu kan nafas nafas masuk nafas keluar gitu ya. Jadi sambil Anda balik lagi ke nafas ya, Anda perhatikan nanti konsentrasi yang berkembang, maka barulah si Patibaga Nimitanya bisa muncul lagi. So in this way, you try the Aditana Barami, Aditana Vasibawa again, no? 1 hour, 2 hour. So 2 hour also sometimes enough, I think, no? May I can know the Patibaga Nimitta only 2 hour, throughout 2 hour, without knowing other object. This means may I enter the Sakajana, 2 hour like that, no? After 2 hour, may I know the other object like that. So at that time, automatically you know that after 2 hour, you know other object. This means you already get out from the jhana, no? Jadi yang ketika sudah Patibaga tadi ya, maka Anda juga bisa beraditana lagi ya, seperti Anda beraditana, Anda bertekad gitu ya. Semoga saya bisa memperhatikan Patibaga Nimitta terus menerus selama 2 jam misalnya. Nah, jadi ya, saya tuh bilang mungkin 2 jam cukup lah ya. Nah, jadi selama 2 jam itu hanya memperhatikan Patibaga Nimitta gitu. Jadi nanti setelah di luar dari 2 jam, lewat dari 2 jam, maka otomatis batin bisa mengambil objek lain. Ya, ini artinya Anda bertekad untuk berdiam di dalam jana selama 2 jam seperti itu. Misalnya seorang yang sudah melatih jana kedua gitu kan, maka dia bertekad gitu ya, semoga saya bisa masuk jana 2 selama 2 jam gitu. Otomatis nanti 2 jam batin itu keluar dari jana seperti itu, makanya dia bisa ngambil objek lain. So therefore, during the you enter in jhana time, you feel you are stay alone like that, no? After get out only, or many people also together we are meditating like that. You feel like that. No? During the jhana time, you feel you are you are stay alone like that, no? Because you know pay attention other object at the time. No? Jadi ketika di dalam jana ya, maka Anda tidak bisa merasakan ada siapa-siapa gitu. Ya, jadi ketika nanti keluar dari jana, barulah Anda bisa uh, tahu lagi, oh ya saya meditasinya bareng orang lain seperti itu. So if you are satisfied, according to your Daytana Vasibawa, at the time, you are successful in the first jhana. At the time, you shall reflect your jhana feta. No? Jhana feta, how many jhana feta? 5 jhana feta. Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. No? So to reflect jhana feta, you have to understand that, no? Bhawenga, no? Bhawenga, mind door, no? This is also very important because mind and Chaitanya Chitisika, no? Consciousness and mental factor all are arising on the mind door, no? Therefore, you must try to understand mind door first. Mind door is where? No? Mind door is in the blood, in the heart, no? Not in the nostril. So jhana factor also arises in the blood, in the heart. Therefore, mind door also there. So you must understand mind door first, no? Ya, jadi ketika Anda sudah bisa berhasil dalam tadi ya, berdiam dalam Patipaga Nimitta selama 2 jam, maka artinya Anda sukses dalam jana yang pertama gitu ya. Setelah itu Anda perlu memperhatikan faktor-faktor jananya gitu ya. Setelah keluar dari jana tadi, Anda kemudian perhatikan faktor-faktor jananya. Jadi di dalam jana pertama itu ada berapa faktor jana? Ada 5 faktor jana ya. Faktor jana ini maksudnya faktor-faktor yang mempertahankan konsentrasi jana tadi. Jadi 5 faktor jana ini apa aja? Ada witaka, penerapan awal, wicara, penerapan uh, uh, berulang, kemudian ada piti, kegembiraan, sukha, bahagia, dan UPK, dan ekagata ya, kemanunggalan gitu ya. Jadi terus apa lagi tadi? Reflect the 5 jhana factor and then
To reflect jhana factor, Bawah mind door. Oke. yeah, to understand mind door is very important. Jadi untuk bisa memperhatikan faktor-faktor jana itu, Anda perlu tahu di mana munculnya faktor-faktor jana. Faktor jana itu adalah unsur-unsur batin ya. Jadi batin itu munculnya di pintu batin. Pintu batin yang disebut pintu batin itu adalah Anda bisa memperhatikan batin itu muncul di daerah landasan jantung ya. Jadi di antara darah-darah bercampur dengan darah-darah di dalam jantung. Nah, sebenarnya disitulah batin itu bergantung untuk kemunculannya. Jadi Anda bisa perhatikan di daerah sana itu disebut sebagai pintu batin. So mind door is really is no, not the rupa, no. Bhuenga is really the materiality, not the materiality, not rupa. This is mind. Bhuenga is a nama, but because the Bhuenga consciousness, no, super Bhuenga consciousness power. So Chitija rupa also very powerful here, no. So therefore, no. So Bhuenga is a mind door. This mind door is a non rupa, nama only, no. But this Bhuenga also can produce the Chitija rupa, no. The Chitija rupa also clear like that, no. So your attention, I want to see that, no, this Bhuenga mind door like that, no. So do not create shade or anything, no. Do not imagine at the time, no. If you imagine at the time, you never see the mind door, no. At the time, you had to only just intention. Your intention is that to see this mind door only, no. Mind door clearness, no. So you pay attention that this heart area, no. Do not heart, no. Heart is an organ. No need to see the heart, the whole organ, no. Only you want to see the mind door only, no. Mind door clearness, no. So after getting up from the jhana, immediately you pay attention there, this area. Sometimes you can see, sometimes you cannot see. No, if you cannot see, do not disquiet. You enter again jhana. No, after that you get a jhana and see again like that. No, so do not create any shape or anything. No, if you create, you never see the mind door. No, this is important. No, you are only just your intention also enough. Your inclination. I want to see the mind door like that. Finally, you will see the one that mind clearness in the heart area. At the time, this is called Bhuminga mind door like that. No, at the time only you can see there, you can check the jhana factor. No, Jadi sebenarnya yang disebut pintu batin itu adalah kesadaran bawangga ya, kesadaran faktor penyambung kehidupan. Jadi kesadaran bawangga ini sebenarnya fenomena batin, bukan fenomena materi. Kalau kita memperhatikan daerah jantung itu kan sebenarnya fenomena materi gitu ya. Jadi maksudnya yang disebut pintu batin itu aslinya adalah fenomena batin. Nah, jadi fenomena batin ini pun bisa menghasilkan materi, bisa menghasilkan materi yang disebut tadi cita jarupa kan gitu ya. Nah, cita jarupa yang dihasilkan ini kadang bisa transparan juga ya, kadang bisa berwarna dan sebagainya. Nah, tapi ketika ingin memperhatikan faktor-faktor jana tadi, yang perlu kita lakukan adalah setelah keluar dari jana, ya kita tekadkan, niatkan gitu ya, niatkan untuk bisa memperhatikan pintu batin gitu ya. Jadi tidak perlu jangan berimajinasi, jangan menghayal, jangan membuat bentuk-bentuk bulat atau apa gitu, nggak usah. Cukup arahkan saja niatnya untuk memperhatikan pintu batin seperti itu ya. Jadi pintu batin itu tadi kan dia bergantung sama materi landasan jantung. Materi landasan jantung ini bukan jantung ya. Kalau jantung itu organnya. Tapi materi landasan jantung ini ada di dalam darahnya, bukan di jantungnya sendiri gitu. Jadi yang Anda letakkan perhatiannya di daerah sekitar jantung,
Ya, tapi Anda tidak perlu memperhatikan jantungnya, tidak perlu memperhatikan bentuk, membuat bentuk gitu. Cukup tadi niatkan saja ingin melihat si pintu batin gitu. Ya, maka dengan demikian barulah Anda bisa memperhatikan um, unsur bening dari batin yang disebut bawangga tadi ya. Nah, dari sanalah baru Anda bisa memperhatikan faktor-faktor jana. So Bhumika, some people they are straight, maybe. Bhumika meaning is our host consciousness called Bhumika, host. No, if there is no thought process arise, that Bhumika always arise. So Bhumika is the host of the everybody, everyone. No. So Padisandi also called Bhumika. No, because Padisandi is a first Bhumika, so therefore we have special name. This is called Padisandi Cheta. Really, Padisandi also called Bhumika. No. So last Cheta, Chuti Cheta also called Bhumika. But Chuti Cheta is the last Bhumika, right? Therefore we Abhidhamma gave the special name Chuti Cheta like that. No? So Padisandi, Bhumika, Chuti Cheta all are no the same object, the same karma produced like that. No? Therefore they all are the host of the everybody. No? There is a no new thought process coming, the host Bhumika will be arise always. No? Therefore, no Bhumika is the host. No? Bhava Inga Bhumika. No? If we had no Bhumika mind, we will die like that. No? So therefore, the Bhumika mind always arise. No? So Bhumika mind also arise the Hadaya too. No? This jhana factor also arise there based on the Hadaya too. No? But now this time, yogi no yet understand yet Hadaya too. No? Therefore, no need to understand Hadaya now this time. No? Just no mind don't understand also not no this time. No? Jadi mungkin beberapa masih awam terhadap istilah bawangga seperti itu. Jadi secara sederhana bawangga itu adalah kesadaran-kesadaran yang muncul ketika uh, tidak ada proses berpikir, melihat dan sebagainya. Jadi ketika gak lagi ngapa-ngapain, nah itu biasanya bawangga yang muncul. Di bawangga ini disebut sebagai tuan rumah dari batin gitu ya. Apa tuan rumah? Karena ketika gak ada tamu, gak ada objek yang dari luar yang datang, maka yang ada di batin itu cuman si tuan rumah doang gitu kan gitu ya. Nah jadi tadi di si tuan rumah ini ya yang disebut sebagai bawangga. Bawangga itu terdiri atas dua kata yaitu bawa dan angga. Bawa itu uh, bawa itu adalah kehidupan, angga itu adalah faktor. Jadi dia adalah faktor yang menyebabkan kita tetap hidup. Karena kalau tiba-tiba bawangga ini gak muncul, maka dia disebut sebagai bawangga terakhir. Ada nama spesialnya namanya cuti cita. Artinya kesadaran kematian. Artinya kita mati kalau bawangga tiba-tiba gak muncul gitu ya. Nah, setelah mati, maka nanti muncul lagi sebenarnya bawangga di kehidupan baru. Nah, bawangga yang pertama itu disebut sebagai patisandi, yaitu uh, kesadaran penyambung kehidupan, kesadaran kelahiran kembali gitu ya. Nah, itulah makanya pentingnya bawangga ini dia mempertahankan kita tetap hidup. Gitu. Makanya dia disebut juga sebagai si tuan rumah gitu ya. Nah, jadi si bawangga ini, kesadaran-kesadaran bawangga ini dia selalu muncul di Hadewatu gitu ya. Di Hadewatu itu tadi materi landasan jantung. Untuk sekarang kan Anda belum paham materi landasan jantung, ya untuk sementara tidak masalah, tidak perlu dipikirin soal materi landasan jantungnya. Yang penting ini adalah bahwa si faktor-faktor jana juga muncul sama bergantung sama si faktor si materi jantung tadi gitu ya, faktor-faktor jana itu. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah cuman uh, untuk melihat faktor-faktor jana, maka Anda
perlu ngeceknya di pintu batin kayak gitu. So everybody has a Bhumika mind, no? So especially you are sweet sleep, no, sound sleep time, no, Bhumika mind successfully arising, no, Bhumika mind, no. So Bhumika mind, he know the past object only, not the present object, no. Therefore, during the sleeping time, we think we know nothing. Really, Bhumika mind also know the one object. This object is there, not the current object, not present object. No, he know the previous light, no, previous light, no, Manasana object, no, that near that, no, Javana object, no. Therefore, when we are not yet understand the object of the Bhumika, we also don't know nothing, no. Jadi bawangga ini paling gampang adalah ketika sedang tidur pulas ya, sedang tertidur total gitu ya. Maka saat itu kan gak ada mimpi, gak ada apa ya. Nah, di situ kesadaran bawangga dia muncul terus menerus, panjang sekali tanpa dijeda. Nah, eh, kesadaran-kesadaran bawangga ini ya tadi yaitu pada saat itu tidak mengambil objek yang ada sekarang gitu. Jadi uh, seolah-olah kita nggak tahu apa-apa pas tidur pulas kan. Pas tidur pulas kita kira kayak batin tuh kosong gitu, nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya ada bawangga namanya. Dan bawangga ini dia selalu mengambil objek dari masa lampau. Jadi selama kita belum tahu objek masa lampau itu, maka selama itu kita akan mengira bahwa ketika kesadaran sedang bawangga, ketika kayak tadi tidur pulas atau koma, saat itu batin kosong kira-kira kayak gitu. So you all are now intelligent person now. Therefore, your Bhumika has maybe associated with the wisdom, maybe, no? And also sometimes associated with the pity also, no? Because your Bhumika mind is produced by your Mahakusala previous life, no? Tietuka karma also produce a Tietuka Vipaka like that, no? Your previous karma is a Kusala karma, right? And associated with the wisdom and also pity also associated. At that time, now you are Bhumika also associated with the wisdom and also pity also. Therefore, some people sleeping time also they are smiling. Face are smiling face. Face are sometimes you can see they are smiling sleeping time. No, because they are vipaka, they are Bhumika mind are with the pity and other maybe wisdom like that. No? Therefore, possible sleeping time also we are wisdom. We are stay with the wisdom. No, sleeping time also. No, because vipaka sita. No, Bhumika Chaita, Vipaka Chaita, resultant Chaita. No? So possible associate with the wisdom and associate with the pity also. No? Jadi ya saya udah bilang Anda ini kan semua cerdas-cerdas ya. Jadi kemungkinan Anda lahir dengan kebijaksanaan gitu. Jadi kesadaran kelahiran kembali Anda itu disertai dengan kebijaksanaan. Kesadaran yang demikian itu disebut sebagai kesadaran tiga akar karena kebijaksanaan itu akar gitu. Salah satu akarnya. Nah, makanya kadang ada orang lahir kembali ya disertai dengan kebijaksanaan itu dia disebabkan karena di masa lampau dia melakukan karma baik yang disertai dengan pengetahuan. Jadi dia ngerti perbuatan baiknya itu menghasilkan karma baik, perbuatan baiknya itu uh, uh, apa menghasilkan hasil yang baik seperti itulah ya. Jadi itu disebut kesadaran tiga akar ya. Maka ketika Anda lahir kembali disertai dengan tiga akar, nanti sepanjang hidup bawangganya juga tiga akar, yaitu ada kebijaksanaannya. Artinya ketika Anda tidur pulas pun itu kesadarannya masih ada kebijaksanaan kayak gitu.
Nah, juga kadang ada orang yang lahir dengan disertai kegembiraan. Ya, dia karena di masa lampau juga melakukan sesuatu dengan gembira, ya, melakukan karma baik dengan gembira. Sekarang kan Anda lahir sebagai manusia, otomatis Anda bisa lahir ini sebagai manusia karena perbuatan baik di masa lampau kan. Nah, Anda berbuat baik disertai dengan kegembiraan juga. Nah, maka di sekarang Anda bisa lahir yang sama gitu ya, dengan kebijaksanaan, dengan uh, uh, kegembiraan gitu ya. Itu adalah hasil dari karma baik Anda. Hasil inilah yang disebut sebagai wipaka. Jadi kesadaran kelahiran kembali tadi adalah wipaka dari karma baik gitu. Sepanjang hidup semua bawangga itu juga wipaka. Wipaka yang sama. Jadi makanya ada ketika Anda lahir disertai dengan kegembiraan, maka sepanjang hidup sebenarnya Anda tidur pun itu disertai kegembiraan gitu. Makanya kadang kalau Anda lihat ada anak kecil dia tidurnya rasanya dia tidur dengan sangat damai gitu kan, wajahnya aja pun bisa kayak seolah-olah senyum gitu ya, padahal cuma tidur gitu. Nah, itu seperti bahwa kesadaran bawangganya itu disertai kegembiraan juga gitu. During you sleepy time, you smile or not? Some people like that, not smile. Maybe Ubaka, maybe. Yeah, but this Sunday, no PT, maybe. Yeah, some has wisdom, but no PT. Not never smile. Some boy, but they have wisdom also very sharp. No, sometimes. Upeka bon, but wisdom also very sharp. No, ti itu kak. Ya. One teacher in my high school teacher never smile. I never saw this teacher smile. But wisdom very high. Very sharp wisdom. Hmm. Jadi saya tanya, ketika Anda tidur itu wajahnya kayak mana? Senyum atau cemberut gitu ya? Ya. Kalau cemberut, nah mungkin lahirnya disertai dengan perasaan UPK gitu ya, perasaan netral, biasa-biasa aja gitu kesadarannya ya. Nah, tapi walaupun lahir dengan kesadaran yang biasa-biasa aja perasaannya, juga tetap bisa yang tiga akar ya, artinya disertai kebijaksanaan ya. Kayak saya tadi kasih contoh ya, anak kecil ada yang dia tidur macamnya gini gitu kan, atau gurunya saya itu ada gurunya dulu, saya nggak pernah lihat dia senyum. Tapi walaupun dia nggak senyum, pinternya bukan main gitu ya. Ya, artinya walaupun dia UPK tapi masih bisa tihetuka. Important is that itu kak. No, PT or no PT no problem. No, somanasa or upeka no problem. No. Important is the wisdom. Should be associate wisdom. At that time, easily can meditate. No, easily to be successful. No. Nah, tapi mau terlepas dari dia lahir dengan gembira atau lahir dengan terpaksa, nggak, bukan. Lahir dengan biasa aja gitu ya. Yang penting adalah tetap disertai dengan kebijaksanaan ya. Artinya perbuatannya disertai dengan pemahaman ya. Karena kalau kita lahir dengan kebijaksanaan, maka ketika meditasi pun gampang gitu ya, dan bisa mencapai konsentrasi yang tinggi dan sebagainya. Makanya yang penting itu adalah perbuatan disertai dengan pengetahuan gitu. So during the meditation time also, no, between the thought process, sometimes you see the breathing in, breathing out. After that, Bhoga might also arise. After that, you also see again breathing in, breathing out. After that, many Bhoga might arise again. These are the they are thought process, the law of thought process like that. No? Because you are not yet the antajana, only kama vachara thought process only. No? So Manodara Vajana, seven Javana, after that, many Bhuvinga also arise. So between thought process, many Bhuvinga is arise. The Bhuvinga is associated with the wisdom, and that this wisdom also support to your meditation, no, to appear the light of wisdom quickly. No?
Jadi sebenarnya di proses sehari-hari pun itu bawangga selalu muncul ya, kayak gini kita lagi aktif gini kan, itu bawangga juga tetap muncul sebenarnya. Ya ketika misalnya seorang lagi meditasi kan perhatikan nafas kan, seolah-olah itu kan perhatikannya terus menerus gitu, tapi enggak. Sebenarnya dia perhatikan nafas itu adalah satu rentetan, satu proses itu sedang memperhatikan nafas, kemudian putus, bawangga dulu, jeda, terus baru proses lagi memperhatikan nafas, terus jeda lagi, bawangga, terus proses lagi kayak gitu. Ini karena kita masih kesadaran yang lingkup indrawi, masih berharap pada indera, makanya kesadarannya itu selalu sepotong-sepotong kayak gitu. Jadi kalau ada istilahnya adalah uh, ketika proses itu ada namanya jawana, kesadaran impuls kan. Impulsnya itu cuman paling sampai 7 7 momen aja gitu. Setelah 7 momen bisa memperhatikan nafas gitu kan, dia putus lagi, bawangga. Terus baru masuk lagi, perhatikan nafas lagi, putus lagi. Jadi kita walaupun seolah-olah kayak memperhatikan nafas, tapi sebenarnya ada putus-putusnya. Beda dengan kesadaran jana gitu. Suppose you said that one yogi, about that one yogi, no? During the meditation time, no? He saw the candle light like that. He paid attention, breathing in, breathing out, but sometimes he saw the candle light also. So at that time, this yogi not understand, no? Why that this candle light always appear like that? So when he discern the study the Pritja Subhata, at that time he understand. So this candlelight is at the object of Bhuminga at that time. No? Because previous life he offered the candlelight to the Buddha. So at that time the Manasana Javana also take this candlelight. So at that time, in this life Bhuminga also continue take this Bhuminga as Bhuminga object, this candlelight. Therefore, sometimes during the meditation time, this yogi saw the candlelight like that. This is the object of Bhuminga. No, not current object. This is a previous object like that. No. Nah, tadi ya, kalau seorang lahir dengan tiga akar, maka kebijaksanaan itu kan muncul juga di kesadaran bawangganya gitu ya. Jadi walaupun dia ada jeda, jedanya itu kan bawangga. Dan bawangganya ini kalau dia berasosiasi dengan pengetahuan tadi, dengan kebijaksanaan, maka dia bisa support juga untuk meditasinya. Jadi meditasinya itu jadi lebih gampang untuk bisa dapat cahaya kebijaksanaan kan. Kayak gitu. Jadi ada juga cerita tadi ya uh, di Myanmar gitu ya. Salah satu muridnya saya Doji itu ketika memperhatikan nafas gitu ya. Entah kenapa selalu muncul lilin gitu. Ini ketika perhatikan nafas muncul lilin gitu kan. Jadi dia bingung gitu kenapa selalu muncul lilin. Nah, jadi setelah dia lanjut tahapannya terus menerus sampai masuk ke tahapan paticca samuppada, dia mampu untuk melihat kehidupan lampau gitu ya. Nah, barulah terjawab. Ternyata lilin itu adalah objek dari masa lampaunya. Jadi di kehidupannya yang sebelumnya dia pernah berdana lilin. Jadi lilin ini menjadi objek bagi kesadaran-kesadaran bawangganya sehingga uh, muncul lagi gitu di kehidupan sekarang. Padahal sebenarnya objek itu sudah berlalu, sudah dari kehidupan lampau. So this yogi is a previous life he offered the candlelight to the Buddha. So before the offering candlelight, he also wished to become the educated man in the future life. Educated, no. So therefore, in this life, he became the educated person, no. So previous life, he has a wish. This wish called the avijja, no. So this avijja is a akusala glu, not kusala glu, no, akusala javana, no, because he has attachment to this life, future life, no. So this wrongdoing is in the future there is a educated man, no, gentleman, no. At that time, attachment to this life is called tanha, no. Avijja is a wrongdoing. Tanha is a attachment. Upadana is a strong attachment called upadana. This avijjatana upadana is surrounded this sankhara. This sankhara is a kusala sankhara. So this is different. No? Avijja glue is a akusala glue. No?
akusala javana. But offering candlelight to the Buddha is a kusala javana, no? So akusala javana produce to the kusala javana like that, no? Another is a avija viti thought process produce support to the sankhara thought process. So this is called parijasavada avija pachaya sankhara, no? So at that time, no, his sankhara has a no kusala sankhara. Therefore, he became the human being. We all human beings are because of kusala karma. No, our kusala karma is a sankhara is a what? Kusala karma, not akusala. No. So this yogi also this kusala sankhara produce this light. No. So he understand like that. No. So avijja pachaya sankhara pachaya this light parisandi Bowenga, Parisandi Michael also, Parisandi Vinyana. And also the whole light Bowenga, mind Bowenga Vinyana like that. No? So the whole light Bowenga Vinyana also produced by this candlelight offering. No? The same karma. No? Therefore, Parisandi Bowenga Chuti are the same object. They always take this candlelight. No? This candlelight is according to the Bidama, no, this karma nimitta. No? Jadi tadi proses paticca samuppadanya bagaimana gitu. Jadi dia di kehidupan lampau pernah berdana lilin ya, berdana lilin kepada seorang Buddha. Ya, makanya bisa terlahir sebagai manusia tadi. Jadi apa motivasinya untuk berdana lilin itu? Ya, ketika dia berdana lilin, dia memiliki motif gitu. Dia memiliki harapan ya. Semoga dengan dana ini bisa menyebabkan dia terlahir lagi jadi seorang pria yang cerdik gitu ya, seorang pria yang terpelajar. Nah, jadi makanya dia berdana lilinnya kepada Buddha. Terus proses paticca samuppadanya bagaimana? Pertama, dia berdana kepada Buddha kan. Nah, jadi dia berdana kepada Buddha itu karena ada motif. Motifnya inilah yang disebut sebagai awija tanha upadana. Awija tanha upadana itu, awija itu adalah ketidaktahuan karena dia salah mengira adanya laki-laki yang pintar dan sebagainya gitu kan. Biasanya kan nama rupa ya. Kemudian tanha tadi adalah keinginannya gitu. Upadana adalah keinginan yang kuat seperti itu. Ya, makanya dari harapannya tadi itu adalah jenis awija ya, didorong oleh awija makanya dia melakukan karma baik yaitu berdana lilin gitu ya. Berdana lilin itu adalah sangkara. Itu adalah karma. Jenis sangkara yang baik yaitu kusala sangkara gitu ya. Tapi awijanya itu sendiri adalah akusala gitu. Nah, aku salah gak mungkin menghasilkan kelahiran sebagai manusia kayak gini. Sekarang kan kita manusia kan, kita ini pasti lahir dari karma baik, tapi karma baik yang lampau itu disebut kusala sangkara kan. Nah, tapi karma baik ini juga pasti ada motifnya, ada pendorongnya inilah yang namanya tadi awija dan sebagainya. Itu mereka adalah aku salah. Jadi gara-gara ada niat yang aku salah, makanya kita melakukan karma baik yang kusala. Karma baik yang kusala ini kemudian menghasilkan kesadaran kelahiran kembali, pati sandi. Dan juga menghasilkan bawangga sepanjang kehidupan. Nah, makanya pati sandi dan bawangga sepanjang kehidupan sebenarnya mereka dihasilkan oleh karma yang sama, yaitu kusala sangkara tadi, seperti berdana lilin kepada Buddha. Berdana lilinnya itu disebabkan karena awija, ketidaktahuan dan sebagainya kan, awija tanah upadana gitu ya. Gitu. Makanya karena kusala kita terlalu kembali, tapi kusalanya ini diselubungi oleh akusala kayak gitu. Terus pati sandi dan bawangga karena mereka berasal dari karma yang sama, sepanjang hidup mereka juga punya objek yang sama. Seperti contoh yang tadi, pati sandinya punya objek lilin, bawangganya juga sepanjang hidup objeknya lilin kayak gitu. Kalau secara abhidhamma, lilin ini disebut sebagai kamma nimitta, pertanda atau ya, pertanda dari kamma gitu ya. Maksudnya yang menandai karma baiknya adalah lilin itu gitu. Di karma baiknya kan berdana.
Tapi yang menandai karma baiknya adalah si lilin tadi gitu. Makanya objek yang muncul ini disebut sebagai tanda dari karmanya gitu. So previous like he offered the candlelight to the Buddha, right? So at the time this yogi also feel this candlelight appear at the time his meditation also very successful like that. Because this candlelight offering dana are always support to the his meditation. No? Therefore, God offer candlelight to the Buddha is a very good. So offer every day. Jadi nah, si yogi ini merasa ya, sebelumnya itu dia selalu merasa kalau misalnya dia meditasi kemudian tiba-tiba muncul si lilin tadi ya, entah kenapa meditasinya jadi bagus gitu. Ya. Makanya karena kan ketika muncul itu tadi adalah menandai perbuatan baiknya di masa lampau. Jadi berdana lilin saja kepada Buddha itu sudah hasilnya sangat bagus, bisa mendukung meditasi kita. Ya saya udah bilang kita mesti berdana lilin kepada Buddha setiap hari gitu ya. Another different story is Bodhisatta and Pabhavati story. Have you heard the Kusa, the Kusa, the King Kusa and Pabhavati story? King Kusa is a Bodhisatta. Pabhavati is the Yasodhaya to be. Have you heard this story? Kusa Jataka. Kusa Jataka. Oh. Jadi saya udah bilang contoh lainnya adalah cerita dari Bodhisatta kita ya. Di satu kehidupan pernah terlahir sebagai seorang raja yang bernama Kusa. Ya, Anda pernah dengar nggak cerita ini? Ini namanya judulnya adalah Kusa Jataka. Pada saat itu ada putri Yasodhara itu sedang terlahir sebagai seorang putri bernama Pabawati. Yeah. Pabhavati also had a life. No need electricity. Now this rule easily can be stay without electricity. Because the Pabhavati previous Dana Karma, she offered the butter to the Pichika Buddha. So this butter is a very bright color maybe, very shiny color maybe. No? Therefore, no, she got the such kind of the light, no, in there because this karma. So at the time she has a wish, no, to become the beautiful, and his body also like butter like that, no, and also she wish never want to associate with a bodhisattva, no, because that previous life, no, she angry, no, she she angry to the bodhisattva, not satisfied with the bodhisattva. Why? In this story, no, bodhisattva and Yasodhaya is no husband wife, no, no husband wife in that life, no. Yasodhaya is a bodhisattva brother wife, no, sister-in-law only, not their wife in this life, no. Understand my meaning? No. Okay. Translate. Jadi di cerita Pabawati ya dan Raja Kusa tadi, mereka itu kelahiran sebelumnya ya. Di kelahiran sebelumnya si calon Yasodhara ini sebelum terlahir jadi Pabawati, dia pernah berdana, kan kemarin ada diceritain ya, dia pernah berdana mentega kepada seorang Pacika Buddha. Jadi Pabawati itu yang itu loh cerita yang tubuhnya bisa sampai terang benderang, nggak usah pakai listrik gitu ya. Nah, itu karena di kehidupan lampaunya dia pernah berdana mentega kepada seorang Paceka Buddha. Jadi ketika mendanakan itu dia juga punya aspirasi ya. Jadi dia beraspirasi semoga dia bisa terlahir cantik seperti si mentega tadi gitu ya. Dan juga semoga dia nggak pernah bertemu sama Bodhisatta ya. Nggak pernah bersama dengan si Bodhisatta. Ini kenapa dia marah? Kenapa dia nggak mau sama Bodhisatta? Jadi di kehidupan itu sebelum dia jadi Pabawati, pada saat itu dia dan Bodhisatta bukan suami istri. Jadi dia adalah iparnya Bodhisatta. Jadi istrinya dari abangnya Bodhisatta gitu. Nah, pada saat itu si Pabawati ini marah kepada si Bodhisatta gitu. Nah. So elder brother wife, so elder sister-in-law. So just so they are the elder sister-in-law, no. Bodhisatta is the younger, no.
So one day in the hall, they made the one the cake. So they made the 3 portion. No, Babawadi made the 3 portion, one for Hafsat, one for her husband, one for the Bodhisattva, like that. And then the Bodhisattva not yet coming. Bodhisattva not yet reach to the hole. And then the husband and wife they eating fast. No, they are portion they eat. No, at that time after finish they eating. At the time Pisaka Buddha coming Pidapata. At that time they had no thing to offer. Only the 1 portion for the Bodhisattva only left. At that time they thinking, no, just so they are thinking, no, I should offer this cake like that. Because his portion, their portion already eaten, right? So when the offering time, at that time, Bodhisattva also reached to the hole. No, Bodhisattva also angry. Why my portion you offer like that? He take a tip back from the Pachika Buddha. This is my one like that. No, Pachika Buddha is a patient. No, he's standing like that in front of us. First, Yasodhya offer. After that, Bodhisattva take back again. Bodhisattva not angry. Sorry, Pichika Buddha not angry, just patient, standing like that. At that time, Yasodhya, no, Yasodhya, no, he not happy. So he go there, her mother house. Her mother house also there, not far, very, very close. Her mother house also. No? He goes to the mother house and he take the many butter. No, after that, he offer the full of bowl with the butter like that. No, after that, she also offer the flour also. No, butter and flour offer. No, so after that, she also had a question. I don't want to see such kind of the people like that. No, in a sense, no, I don't want to associate such kind of people like that. No, in the future. No, this is just their wish. No, Bodhisattva also here. They just saw their no wish at that Bodhisattva no had idea. No, I shall offer now. He also offer again to his portion cake to the Pachika Buddha. And also he also made the wish. No, I want to blame such kind of lady. No, 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 wherever she live. No, I have ability to no occupy this lady like that. Such kind of wish also kusala or akusala, akusala. No, their offering is the kusala. No, just so they are also offering the butter and flour. No, Bodhisattva also offering the his portion the cake again. No, but their awija is different. No, they are different awija, different akusala wish like that. No, therefore, just so they are became the very beautiful lady, Pabavadi, and although she doesn't want to see the Bodhisattva in this light, no, because she wish doesn't want to see, doesn't want to associate such kind of people. No, but Bodhisattva has attachment to the Pabhavati. No, I want to able, I want to able to bring to occupy such kind of lady. No, wherever she live like that. No, therefore she can occupy this Pabhavati. But Pabhavati doesn't like him. No, understand? Understand. Ya, jadi tadi ya, kenapa si calon Pabawati tadi marah ke Bodhisatta? Jadi di kehidupan itu sebelum jadi Pabawati, sebelum jadi Raja Kusa tadi ya, si calon Pabawati ini kan kakak iparnya Bodhisatta. Jadi Bodhisatta punya koko, nah si calon Pabawati ini menikah dengan kokonya gitu ya. Nah, jadi pada saat itu Bodhisatta sedang pergi kerja. Jadi yang di rumah itu ada si
eh, calon Pabawati dan suaminya gitu kan, dan kokonya Bodhisatta. Nah, pas itu si calon Pabawati ini buat cake. Terus cake-nya ini dibagi tiga gitu, tiga porsi. Nah, di rumah si calon Pabawati dan si suaminya udah makan duluan. Sisa satu porsi itu buat si Bodhisatta. Nah, tapi ketika Bodhisatta pulang, pas itu Paceka Buddha lewat di depan rumahnya. Terus si calon Pabawati ini mikir, saya pengen berdana kepada Paceka Buddha ini, tapi apa yang bisa didanakan ya? Gak ada apa-apa lagi di rumah gitu. Terus dia lihat, cuman ada ini satu potong cake yang mau dikasih Bodhisatta, tapi dia pikir udahlah kasih aja ke Paceka Buddha kan. Pas dia ngasih, pas Bodhisatta sampai. Si Bodhisatta jadi marah, kenapa kamu kasih porsi saya kepada Paceka Buddha gitu kan. Udah dia kasih ke Paceka Buddha, sama Bodhisatta direbut lagi. Paceka Buddha cuma diem aja, nggak marah, nggak ngapa-ngapain ya, sabar sekali. Nah, terus makanya si calon Pabawati ini kan emosi sama si Bodhisatta gitu. Kamu kok kayak istilahnya pelit gitu kan, nggak bisa bagiin gitu ya. Jadi dia pun si Pabawati ini mikir ya, calon Pabawati ini mikir ya, apa lagi yang bisa dia kasih. Dia pun pergi ke rumah ibunya, ke rumah mamanya, dia ambil mentega, dimasukkan ke dalam satu bowl penuh gitu kan menteganya, terus juga dia ambil bunga gitu kan. Nah, dia balik lagi ke tempat Paceka Buddha, dia kasih ke Paceka Buddha gitu, dia danakan si satu mangkok mentega penuh sama si bunga tadi, sambil beraspirasi ya. Dia bilang ya, semoga saya bisa terlahir dengan tubuh yang cantik seperti si mentega ini gitu kan. Mungkin menteganya sangat mulus gitu kan, sangat berkilau ya. Makanya dia pun terlahir nanti sebagai Pabawati yang tubuhnya berkilau. Dan juga aspirasi yang kedua adalah dia bilang, semoga saya tidak pernah berasosiasi sama Bodhisatta ya. Sama orang kayak begini gitu kan, selama samsara gitu kan. Nah, terus mendengar itu si Bodhisatta pun nggak mau kalah gitu, dia mikir, dia sampai buat aspirasi kayak gitu kan. Hmm. Tapi kan dia masih melekat sama sama ini si kakak iparnya ya. Jadi dia pun mikir ya, oke saya danain aja ini cake-nya lagi. Jadi cake yang udah dia rebut, dia danakan lagi sambil dia bilang apa? Semoga saya bisa uh, punya kemampuan untuk memiliki dia di masa depan gitu. Apapun yang terjadi, semoga saya bisa miliki dia di masa depan kayak gitu. Nah, makanya uh, di sini kan saya tuh mau menjelaskan bahwa si calon Pabawati nanti dia terlahir sebagai seorang Pabawati, putri cantik yang punya sinar sepanjang 12 tangan gitu kan. Ini terjadi karena apa? Karena dia punya kusala kama. Yaitu kusala kamanya adalah dia berdana kepada seorang Paceka Buddha kan gitu ya. Kusala kama ini, kusala sangkara ini punya awija tanha upadana juga. Jadi awija tanha upadananya apa? Aspirasi untuk terlahir sebagai putri yang cantik seperti itu. Ya, makanya di situ ada aku salahnya kan melekat ya sama penampilan dan sebagainya kan. Nah, aku salah ini mendukung kusala. Kusala ini yang kemudian menghasilkan wipaka sebagai Pabawati. Tapi si si Bodhisatta ya nanti dia lahir sebagai Raja Kusa. Nah, dia lahir sebagai Raja Kusa ini juga karena kusala kama kan. Kusala kamanya apa? Berdana kek kepada Paceka Buddha. Ya. Tapi dia berdana kek kepada Paceka Buddha ada niatnya juga kan. Niatnya apa? Supaya bisa memiliki si Pabawati gitu. Itu niat yang baik atau jahat? Jahat kan, melekat kan. Oke, awijatana upadanya juga aku salah, kemudian menghasilkan kusala kama. Kusala kama ini menghasilkan kelahiran sebagai Raja Kusa tadi. And also sometimes, therefore, husband and wife are not always husband and wife. Sometimes sister-in-law like that. No, not always husband. Sometimes friends like that. So especially in the Brahma world, no husband and wife. No, all are Brahma are no male, no female. No, but appearance is like the man appearance. No, in the Brahma world, no man, no woman.
So there were no husband, no wife. No. Therefore, every life husband wife is not possible like that. Sometimes sister-in-law, sometimes friends like that. No. But 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 sometimes meet together always like that. No. Now you all meet together here. No, in Makassar. In previous life you also already meet together maybe. Uh, I don't know exactly. Ya, Mm, ya makanya dibilang tadi ya, kadang suami dan istri itu walaupun pernah bertekad gitu kan, mereka itu nggak bakal selalu lahir sebagai suami istri juga gitu, kadang nggak memungkinkan. Ya kadang bisa kayak tadi ya, jadi kakak iparnya gitu ya, atau kadang cuma sekedar teman doang gitu. Ya, terutama kalau misalnya lahir sebagai Brahma. Di Brahma itu nggak ada cowok, nggak ada cewek gitu. mm. Mereka memang penampilannya seperti laki-laki, tapi sebenarnya mereka nggak ada, bahkan nggak ada materi jenis kelamin gitu ya. Nah, makanya pada saat itu tidak bisa jadi suami istri kan pasti kan. Nah, jadi tapi kalau di kehidupan lampau pernah ada hubungan kama, maka kemungkinan besarnya adalah nanti bisa ketemu lagi gitu. Jadi seperti ini mungkin kita bisa bertemu kayak gini, saya udah bilang kan, mungkin di kehidupan lampau sudah pernah ketemu, saya udah nggak tahu pastinya tapi ya. So in this story, we have to careful, like Bodhisatta. Bodhisatta is angry. He take back his portion from Pichika Buddha, right? Really, this cake already offered by Yasodhya, but he take back with an angry mind, dosa mind. Therefore, this life he very ugly, no, no hamster, no, very ugly. Yasodhya to be Pabhavati, no, one time see, other time afraid. Oh, so ugly, like so she afraid and run away like that. So because the dosa made that ugly, no. Just so they are devoted mind made that beautiful. No, no. Jadi saya udah mau menjelaskan ya tadi, sebenarnya bahaya sekali kalau kita sempat eh, gelap mata ya, sampai marah gitu. Kayak si Bodhisatta tadi kan dia langsung rebut itu kue dari tangannya Paceka Buddha. Padahal aslinya itu kan kue udah diserahkan kepada Paceka Buddha kan, udah sampai ke tangannya Paceka Buddha, artinya itu sudah berhasil dijalankan. Tapi karena marah si Bodhisatta tarik lagi gitu, direbut dari tangan dari tangan Paceka Buddha. Nah, karena karma buruk ini berefek juga ke kelahirannya selanjutnya. Sebagai Raja Kusa, dia lahir dengan wajah yang sangat jelek. Seberapa jelek gitu ya. Sejelek sampai apa? Pabawati ketika pertama lihat Raja Kusa, dia langsung takut. Langsung mau kabur. Ya, makanya di situ pikiran yang marah tadi itu disebut pikiran yang disertai dosa seperti itu. And also we must know this story that karma, Bhavavadi karma can produce not only the Padisanti Bhavanga mind, this karma also can produce karma pachaya udajarupa also. No, the whole life of the Bhavavadi. No, so no need electricity. No, no need to worry that no connection, the electricity connection, because the Bhavavadi body like can be like the whole root like that. No? This called karma pachaya udajarupa. So this karma can produce the light also. No. Mm. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita tinjau tadi batinnya calonnya saudara, calon Pabawati, dia kan berdana sepenuhnya itu dengan niat yang tulus gitu kan. Jadi semua yang dia danakan itu dengan niat yang tulus gitu. Bukan dengan emosi seperti Bodhisatta tadi ya. Makanya karma yang seperti ini juga merupakan karma yang baik, yang murni gitu. Dan tadi di kisahnya Pabawati bukan cuma menghasilkan kelahiran yang baik sebagai manusia yang punya tubuh rupa yang cantik gitu ya dan bersinar, tapi juga bisa menghasilkan materi-materi yang terang benderang yang disebut sebagai kama pacaya utuja rupa ya. Artinya materi-materi yang terang ini lahir dari kamanya. Tapi kemudian materi yang lahir dari kama ini dia berregenerasi lagi, dia ber eh, dia dia dia
menghasilkan lagi materi baru ya dari unsur panasnya. Makanya disebut sebagai kama pacaya utuja rupa yang bisa sampai keluar dari tubuhnya gitu kan terangnya. So therefore, Paticca Samuppada, you can see, Avijja Paccaya Sankhara, Sankhara Paccaya Vijnana, Vijnana Paccaya Namarupa. No? This Namarupa is sometimes right together with the Vijnana. No? Vijnana Paccaya Namarupa, sometimes same time. No? And then Vijnana is a consciousness, Nama is a Chitisika, Rupa is a Kamaja Rupa only. No? Vijnana Namarupa can right together. No? Hmm. Nah, jadi tadi kalau dilihat dari paticca samuppada ya, awija ya, pacaya, Sankhara. sangkara kan. Sangkara kemudian pacaya winyana kan. Winyana ini seperti kelahiran kembali dan sebagainya. Winyana pacaya nama rupa menghasilkan dari kelahiran kembali tadi menghasilkan fenomena batin dan materi ya. Kadang fenomena batin dan materi ini bisa muncul berbarengan ketika lahir kembali. Ya, seperti yang tadi, ketika lahir kembali maka fenomena batinnya adalah kesadaran kelahiran kembali. Sedangkan fenomena materinya adalah kamaja rupa, seperti itu. Okay, today, tomorrow continue. No? Ya, ini cukup ya, besok sambung besok. Okay, share a minute. Ya, limpahan jasa ya. Etawata jami samvedam punya samvedam sabe dewa numodantu sabba sampati sedia. Etawata jami samvedam punya samvedam sabe buddha numodantu sabba sampati sedia. Etawata jami samvedam punya samvedam Sabe Sata Hanumodantu Sava Sampati Sedia Idame Nyadina Hotu Sukita Hontu Nyate Idame Nyadina Hotu Sukita Hontu Nyate Idame Nyadina Hotu Sukita Hontu Nyate Idame Punya Asawakaya Wahotu Idame punya nivana sabacayo tu mama punya bagan sabha satana bajimi te sabe me sama punya bagan labadu sa. Sadhu, So, sadhu. so tomorrow the tomato time no 5:30 no Makassar 5:30 so Jakarta is at 4:30 no. Di besok ganti ya jadwalnya. Jadwal Damatok itu jadi 5.30 sore ya. Evening. Evening yeah. 5.30 sore ya. Jadi kalau jam Jakarta itu 4.30 untuk yang